Iya. Oh, dulunya dua. Berarti ada satu kelas atau dua kelas yang tidak ada fasilitatornya. Ngoten ya, persepsi saya begitu. Oh, terbentur dengan cara mengajar. Oke. Oke. Terus harus melaten dalam membimbing. Oke, monggo satu lagi. Gak ada yang Oke, itu Bapak Ibu, tantangannya harus laten dalam membimbing setiap anak dan seterusnya. Ini kalau Pak Nurutin cenderung ke kendala teknis ya, teknisnya. Oke. Bu Indi lagi agak sulit mengkondisikan anak-anak ketika belajar di luar ruangan. Agak sulit mengkondisikan ya anak-anak ketika belajar di luar ruangan. Oke, selain Bu Indi, satu lagi. Nanti kalau nggak ada ya Bu Indi lagi. Langganan Bu, nggak apa-apa Bu. Borong aja Bu. Monggo sambil nunggu Bu Indi ceritakan. Terima kasih Bapak. Karena saya belajar di Ponorogo beserta Audiensia kurang fasilitator nih Bapak. Jadi ketika belajar di luar ruangan itu kalau fasilitatornya kurang, mungkin cuma 2 atau 3 guru gitu ya, agak sulit mengkondisikan anak. Sedangkan anaknya kan apalagi kelas 8 itu sekitar 40-an, 60 kan ya. Jadi agak sulit. Jadi harus benar-benar apalagi kan gimana ya, agak belum waktu istirahat sudah keluar gerbang atau bagaimana gitu lupa. Jadi jadinya agak sulit mengkondisikan anak-anak dia. Sering keluar beli minuman, beli apa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Indi. Selanjutnya ada satu lagi Bapak Ibu sebelum kita ke paparan sebentar. Menurut Bapak Ibu bagaimana P5 yang berdampak itu? Berdampak itu berarti P5 yang berdampak itu dalam arti kegiatan atau proses dari P5-nya itu berdampak pada minimal ke karakter anak-anak. Kebiasaan dulu dengan karakter anak-anak yang biasanya nggak bully, jadi agak berkurang, bukan hilang, agak berkurang dulunya. Saya mau cerita, kebetulan saya dinas di SMP 2 Bantul, itu anak-anak setiap pelajaran itu nyuruh bapak Gul, akhirnya berkelai. Terus habis itu saya ngajar lagi, saya ngajar di kelas berapa lagi, kejadian lagi. Nah, ternyata anak-anak itu terbawa, mohon maaf, dari SD-nya, katanya sih begitu. Kalau ditelusuri begitu. Apa yang kita lakukan? Itu kita kebetulan sudah punya tim di sana. Kebetulan saya koordinatornya. Itu kita petakan masalahnya. Masalahnya apa? Ternyata kasus bullying itu anak-anak bukan verbal saja tuh. Di medsosnya mereka itu juga bullying sangat ada. Anak yang gendut dibuat emoticon dan guyon-guyonan. Itu kan sudah bullying. Di media sosialnya disebar ke HP-nya anak gendut buat emoticon guyon. Terus ada yang anak yang mohon maaf cowok itu di kepalanya ada bantengnya gitu. Meskipun musuh berok kayaknya ya itu tetap bullying, cyberbullying dan sebagainya. Itu. Nah, ternyata kita sinkronkan dengan visi misi sekolah nyambung juga. Terus kita analisis aset sekolahnya dan sebagainya, itu ternyata kita memenuhi untuk mengambil itu sebagai topik, bukan tema tapi topik. Nanti temanya kita cocokkan dengan apa yang tema yang ada yang sudah diamanatkan di buku panduan. Begitu. Nanti itu prosesnya simpel-simpel aja Bapak Ibu. Jadi itu ternyata anak-anak setelah sekian lama itu saya lihat di temboknya
itu ada aturan, mereka buat aturan sendiri. Ya terlepas itu dampak dari B5-nya, tapi itu mengarah ke situ. Begini, bagi yang bullying didenda 5.000 satu kali menyebut nama bapaknya 5.000 gitu. Ya meskipun gitu ternyata bisa menekan gitu. Bisa menekan anak-anak itu tidak supaya tidak melakukan bullying di kelasnya. Ada lagi yang kalau ada konsekuensi sosialnya, umpamanya suruh nyapu dan sebagainya itu ada. Mereka macam-macam dan itu tanpa dibimbing oleh kita, mereka sadar sendiri. Membuat aturan itu, membuat kesepakatan kelas itu ada yang sederhana-sederhana itu contohnya yang berdampak. Mungkin emang karakter itu butuh panjang sekali, jadi tidak seyogyanya habis P5 ya sudah anak-anak bullying lagi gitu, jangan sampai gitu. Oke, ini ada Pak Nurdin, monggo Pak, saya minta pendapatnya kerjasama sebagai yang bos, monggo Pak, daripada saya menunggu juga. Terima kasih. Jadi memang di dalam P5 itu ya ada beberapa anak yang malu kepada gurunya untuk melakukan kinerjanya atau programnya yang melaksanakan, tetapi ada juga sebagian kelompok yang lain bahkan harus gurunya menegur berulang-ulang. Itu Pak. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak. Emang P5 itu harus berproses dan prosesnya tidak bisa instan. Tapi kalau pembelajaran berbasis project itu kan emang satu pembelajaran, capaian pembelajaran bisa tercapai sudah selesai. Tapi kalau P5 konteksnya itu sudah beda. Karena harus berproses karena capaiannya adalah profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu, saya kira jenengan ini sudah sangat paham sekali dengan P5, kelihatan dari apa-apa yang dipaparkan di Mentimeter. Jadi saya ambil poinnya saja Bapak Ibu, saya kembali lagi ke slide. Nanti jenengan pelatihannya ini nanti saya arahkan panjenengan itu bisa minimal membuat rubrik menganalisis dimensi elemen subelemen nanti ke fase sampai ke rubrik. Caranya gampang Bapak Ibu, nggak seribet yang kita bayangkan. Karena di buku panduan di Beskap 088 itu sudah ada semua. Tapi karena buku panduannya tebal, kita itu malas untuk membacanya. Tapi kalau kita baca terus kita ambil poin-poinnya saja itu ternyata cukup memudahkan sekali. P5 itu tidak seribet yang kita bayangkan. Oke, ini sebelumnya saya nanti membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Ini yang seperti saya ambil ya. Di Beskap 088 ya, di Beskap 088 di buku panduannya itu kita untuk menyusun tujuan, biasanya kan tujuannya dari modul yang kita hasilkan dari modulnya itu kadang-kadang nggak nyambung gitu. Karena proyek itu yang kita ingin capai itu karakter bukan kognitifnya. Kadang-kadang cenderung ke kognitifnya. Terus itu ternyata di Beskap itu sudah disediakan dan kita tinggal ngopi saja itu. Sudah tinggal ngopi saja. Nanti dipetakan sampai ke fase, ke akhir fasenya. Nah, di akhir fasenya itu kalau kita tarik ke rubrik itu dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Jadi langsung di copy paste di situ. Nanti ke belakang ke yang mulai berkembang, sedang berkembang itu tinggal ngurangi aja kompetensinya yang ada di situ. Terus habis itu ke yang sangat berkembang ditambahkan kompetensinya. Sebenarnya cuma begitu saja. Jadi dan rubrik itu nanti kita gunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan dari karakter anak-anak pas waktu proses P5. Begitu Bapak Ibu. P5 itu apa? Harus menghasilkan produk? Iya atau tidak? Kalau saya iya lebih bagus, tidak apa-apa gitu.
Karena yang kita perlukan titik poinnya adalah prosesnya. Menurut saya sih begitu. Kalau umpamanya produknya gagal, anak-anak suruh analisis lagi, malah ada proses lagi yang berjalan. Umpamanya produknya gagal, kenapa kok gagal? Bagaimana cara mengatasinya? Gimana supaya targetnya tercapai? Itu kan juga mengembangkan proses berpikir kritisnya anak. Jadi produk gagal itu bukan kegagalan dari B5, tidak. Karena yang kita perlukan di situ adalah prosesnya. Poinnya ada di situ, Bapak Ibu. Ingat, P5 itu bukan pembelajaran berbasis proyek. Artinya bukan pembelajarannya kita ambilkan dari CP-CP, kita kumpulin matematika. Oh ini pengambilan data, terus apa-apa, bukan itu Bapak Ibu. Tapi P5 itu kelompok mata pelajaran itu menjadi tim. Dan timnya itu nanti umpamanya saya dari matematika ngurungi Bapak Ibu, ngurungi kegiatan ini loh. Dari segi matematika mungkin bisa dimunculkan kegiatan ini dengan tema yang ini. Terus dari segi PS bisa dimunculkan kegiatan ini, jadi menyumbang kegiatannya supaya lebih variatif. Jadi bukan menyumbang konten dari pelajaran yang menurut saya sih, Bapak nanti kalau ada suara bisa. Itu menurut saya begitu. Jadi menyumbang kegiatannya supaya lebih variatif. Itu makanya perlu tim Bapak Ibu. Tim P5, tim fasilitator yang ada di situ, ada koordinatornya. Nah, selain itu untuk apa tim? Karena ini adalah karakter, nggak mungkin saya dadakan gagal Bapak Ibu. Karena ini karakter, berarti timnya itu nanti memantau perkembangannya sesudah pasca P5 itu. Anak-anaknya tetap perundungan kan enggak? Jadi kalau di sekolah saya, mohon maaf, bukan bermasalah apa, itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Dibagi-bagi, kita itu ada 3 tim. Jadi dari sekian itu kita bagi 3 tim, temanya apa yang kita ambil kita bagi-bagi sudah. Dan itu memantau terus timnya itu. Kalau timnya ini menjadi tim umpamanya temanya 1 yang ya nggak akan ikut yang di tim kedua, karena beliaunya akan bertanggung jawab untuk terus memantau perkembangannya itu sesuai dengan karakternya yang disasar Bapak. Itu gunanya tim itu Bapak. Jadi sebenarnya konsepnya P5 itu di luar intrakurikuler karena dimasukkan ke kurikuler. Gitu Bapak. Nggak bisa tampil nonton ya. Terus pelaksanaannya gimana Bapak Ibu? Kalau kita SMP itu 320 JP 1 tahun. Caranya menghitungnya dari matematika diambil 1 jam ya Pak. 1 jam dikumulasikan di mata dan apa, itu 1 tahun ketemu 320. Biasanya kita kejebak ini Bapak Ibu, 320 kalau 3 tema dibagi 3 berarti berapaan gitu? 360 kan ya? 320 hanya 2 minggu lebih 2 hari. 2 minggu lebih 2 hari. Jadi tidak, kalau 360 kita bagi 3, berarti kan 3 minggu. Berarti kan ada 4 hari yang hilang. Tapi itu tidak apa-apa, karena nanti buat konten yang kegiatan yang lain. Jadi jangan jam yang menjadi apa ya? Menjadi ukuran untuk mengembangkan kegiatan. Akhirnya diolok-olok kegiatannya lucu. Tapi kegiatan yang kita rekomendasikan ini yang ikuti, jamnya harus ngikutin gitu. Jamnya harus ngikutin. Pengalaman saya begitu. Kalau kita ngikuti jam, waduh, ada 1 jam, ada 1 hari ikuti kegiatannya lah apa itu akhirnya tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu, lucu, jadi kacau nanti. Prosesnya memang berjalan sih, tapi efektivitasnya memang diragukan. Jadi saran saya 300 lebih itu kalau memang ambil 3 atau 4 tema, waktunya itu jangan menjadi barometer untuk kegiatan, tapi kegiatan itu yang membutuhkan waktu. Kegiatannya dijabarkan dulu, waktunya mengikuti. Kalau kegiatannya sudah terpaku begitu, insya Allah efektivitasnya juga akan lebih bagus. Itu kendala di lapangan. Terus yang kedua Bapak Ibu, di sana itu bullying, itu mensiasati supaya kelasnya tidak amburadul.
tidak amburadul. Itu hari pertama itu anak-anak ngumpul di aula, sudah satu aula. Terus tim fasilitatornya itu mendampingi kelasnya masing-masing. Di situ kita datangkan ya guru BK lah yang bullying, ya paparan gitu, paparan gini. Terus anak-anak di situ tugasnya meresum apa yang menjadi paparan dari pemateri. Itu memakan waktu sekitar 2 jam, 2 jam pelajaran. Sudah, anak-anak terkondisikan pas waktu pertama. Habis itu kembali ke kelas. Apa yang kita lakukan? Mereka diajak diskusi ulang tentang apa yang mereka review. Hasil review catatan itu kita diajak diskusi ulang. Di situ dibentuk kelompok. Habis itu anak-anak kita pandu untuk diskusi dan seterusnya. Intinya diskusi sama presentasi sudah. Kalau di proyek itu intinya cuma 2. Ambil ada diskusinya sama presentasi. Jangan cuma permainan nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau saya permainan itu kita siasati pas anak-anak menyiapkan pameran. Menyiapkan pameran kita sediakan satu standnya itu satu kelas satu stand. Tapi kan nggak mungkin anak 36 itu mau stand itu masalah lagi. Yang mana hanya memilih 4 atau 5 perwakilannya yang untuk ngurusin stand. Apa yang kita berbuat? Kita sediakan plan B, plan A-nya mereka di stand, plan B-nya yang tidak di stand itu otomatis kan semburat kan Bapak. Itu kita apakan? Kita berdayakan, kita kerjasama dengan guru olahraga dan guru seni. Itu kita ciptakan untuk anak-anak ada yang buat yel tentang perhubungan, ada yang melukis di kaos bekas itu Bapak Ibu, ya itu dilukis. Di situ ada simbol anti perhubungan dan sebagainya, ada yang buat poster dan sebagainya. Itu sebagai solusi supaya semua tetap ada di proses itu B5-nya. Ya emang butuh tim, kalau gurunya kurang tadi ya ampun Pak saya. Gak mungkin anak 80 hanya satu fasilitator, boleh lah fasilitator. Gak akan mungkin bisa terkondisikan begitu Bapak Ibu. Itu terus lagi di lapangan itu unik Bapak Ibu. Kita sudah menyediakan modul, tapi step by stepnya itu sudah ada. Jam sekian harus ini, jam sekian harus ini, jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Yang namanya kita nggak sepaham, kadang-kadang kan ada Bapak Ibu guru itu nggak praktek, wes kita berangkat rek. Lah kalau jam wes mari, wes dapat produk, mau diapain gitu? Sudah terlanjur dapat produk. Nah itu kita siapkan plan B, plan B. Terus si fasilitatornya bilang, Pak S wes mari ya rata nggak mari, loh kok wes mari Pak? Ini sudah tambah. Lah udah telanjur terus saran nggak marorek. Itu kan menghilangkan prosesnya, lebih orientasinya ke produk. Seyogyanya benarnya itu kita sebagai fasilitator ngikutin apa yang ada di modul, karena step by stepnya mungkin itu sudah dirundingkan oleh tim fasilitatornya untuk mengembangkan ini loh, bukan produknya, tapi cara ngomongnya mereka, cara rundingannya mereka, cara mereka mengambil keputusan bersama, itu loh yang kita perlukan sebenarnya. Jadi poin-poinnya dari situ. Emang di lapangan kalau cerita kendala banyak sekali. Terus apa yang kita berbuat kalau sudah selesai 1 jam dulu? Ternyata beliaunya sudah nggak mau masuk, sudah paling besar nggak mau masuk. Ini oknum saja, nggak masuk. Gimana? Ya timnya masuk. Apa yang kita berbuat? Gambarnya tadi kita bawa kan? Kita nggak kekurangan akal. Sudah kelompok di kelompok masing-masing, coba kelompok. Nah sekarang cerita. Kamu kok bisa gambarin ini ceritanya ya apa? Sudah cerita ya. Jadi improvisasinya itu kita harus dapat sekali untuk menumbuhkan diskusi dan sebagainya, itu kita harus nggak boleh kehilangan akal itu. Kalau terjadi begini di lapangan, ya harus sebenarnya begini, harus ada plan A, plan B, bahkan plan C. Gitu supaya proses dari fasilitasinya itu tetap berjalan. Ini nggak bisa. Pak Tri, ya sambung nggak bisa. Kira konti itu nggak apa-apa, sekali-kali ya konti. Oh berkali-kali. Itu Bapak Ibu, jadi itu. Ini yang sekarang
Kemudian yang pertama itu adalah yang hidup yang berkelanjutan. Kami mengambil sampah itu apa gitu. Nah, waktu itu programnya adalah bikin ekobrik. Proses yang kami lakukan gitu ya, mulai dari observasi, kemudian aksinya anak-anak. Nah, kendalanya adalah ketika masih observasi mereka melihat lingkungan sekolah dengan situasi sampahnya seperti ini, mereka masih bisa. Tetapi ketika membuat produk ekobrik itu sudah bermacam-macam alasannya, nggak bisa ini Bu, nggak bisa penuh dan lain sebagainya. Pokoknya manja begitu. Yang saya sayangkan ternyata nggak berhasil. Setelah proyek itu selesai, nggak berhasil. Kami mencoba untuk membuat di tempat sampah itu dengan ini sampah kering, ini sampah ini. Hanya berlaku ketika proyek itu berjalan. Sekarang kembali lagi, padahal kami waktu itu mensosialisasikan juga ke kelas 8, ke kelas 9. Artinya bahwa itu berlaku untuk warga sekolah walaupun proyeknya kelas 7. Sekarang kembali lagi ke itu. Nah, yang seperti ini yang kami ambil adalah bangunlah jiwa dan mengambil ini. Tetap saja waktu yang awal-awal bagaimana mereka merasakan rasa nyaman, itu memang mereka menulis rasa nyaman, tidak senang dengan ini, tidak senang ini dan lain sebagainya begitu. Sampai akhir proyek ini sepertinya juga gagal karena bullying itu menjadi mode gitu. Katanya Nana itu kalau nggak dibully kayaknya minta dibully gitu. Jadi sepertinya saya sudah 2 tahun ini kayaknya ya kembali ke atau mungkin karena masih mengawali begitu. Seperti Bapak tadi bilang bahwa memang ini adalah proses yang ya semoga dari tahun ke tahun ini bisa berjalan. Tapi itu Pak, selesai proyek, selesai sudah gitu. Nah, itu yang menjadi terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya lemparkan ke panjenengan. Kira-kira gimana mengatasi selesai proyek itu kegiatannya sudah selesai, karakternya sudah selesai. Pas waktu proyek takut bullying karena ada proyek yang terkesan formal, begitu proyeknya sudah berakhir, bullyingnya kamu lakukan. Karena anak-anak itu kalau emang gimana ya budaya itu, saya aja kalau ketemu teman terus tiba-tiba dia bicaranya promo ide, gak apa-apa. Tapi kalau ngomongnya kayak malaman, gimana? Saya juga sampai sekarang itu pertemanan itu dengan romo Injil, dengan kita bahasa Indonesia, gitu. Itu memang harus dihilangkan budaya-budaya begitu. Karena sudah mengakar saya sendiri juga begitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya solusi, monggo. Coba betul saya. Masukkan Budi. Oke, monggo. Kalau nggak usah Bapak. Oke, monggo. Ya, agak santai. Jadi monggo. Kalau saya, karena memang di sekolah ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai tertib, jadi setiap anak yang membuli itu saya selalu mengajar dengan poin. Jadi poin pelanggaran. Berarti konsekuensi. Iya, poin pelanggaran selalu saya berikan. Akhirnya dengan sendirinya sadar. Terima kasih Bu. Mungkin kalau saya tarik kesimpulan untuk berkelanjutan dari proses P5-nya itu bisa juga diintegrasikan dengan aturan kesepakatan sekolah lah istilahnya begitu. Yang di situ ada konsekuensi. Ini begitu ya Bu. Mungkin itu. Monggo ada tambahan lagi. Pak Nurudin. Apa Pak? Saya bantu ya Pak. Baik, terima kasih. Ini mungkin
dampak dari terimanya sesaat. yang selesai. Kasusnya begini, Ini Pak, saya malah punya ini pertanyaan sendiri gitu Pak. Itu mungkin kurang gitu nyambung kalau ini tadi. Untuk tema gitu Pak ya, untuk tema kan katakanlah dengan 7 itu kan harus 3 tema Pak ya. Misalkan nanti hanya 2 tema itu bagaimana, kemudian kalau 4 tema itu bagaimana, tuh yang sambil yang berapa tema. Nah, kemudian untuk 1 tema itu katakanlah tema membangun NKRI, berteknologi membangun NKRI itu kelas 7 itu 3-3-nya temanya itu 1 tema gitu, dibuat 3 kali itu bagaimana? Dibuat 3 kali proyek itu dalam waktu 1 tahun. Iya, bisa. Oke, saya minta bantuan Pak Anang mungkin untuk menjawab. Ya, mengikuti diskusinya tadi, pertanyaan yang terakhir ini yang perlu diluruskan bahwa proyek kelima itu dalam 1 tahun 3 kali dan mengangkat 3 tema yang berbeda. Jadi kalau 1 tema diangkat 3 kali, berarti dalam 1 tahun baru mencapai 1 tema saja. Harapannya 3 tema yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Umpamanya gini loh Pak, saya tanya. Di situ di buku panduan kan 3-4 ya Pak. Kita ambil 3, terus ternyata kita pandang temanya yang ini bukan oknum temanya ini kita ulang lagi menjadi tetap 3 hitungannya Bapak. Tapi kegiatannya sudah 4. Kita ulang, umpamanya kita ambil 4 gitu Bapak. Terus ada 3 yang berbeda, 1 ini kita ulang terus. Baik, Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan penyusunan KOSP. Ya, jadi kalau memang yang terjadi seperti disampaikan Pak Nis tadi sudah benar memilih 3 tema untuk 3 kali, terus waktunya kok masih ada. Maka ini menjadi catatan ketika panjenengan melakukan revisi KOSP apabila tema tersebut dipilih untuk angkatan berikutnya, pengalokasian waktu bisa dipertimbangkan. Untuk yang sudah berjalan, berarti ada catatan bahwa ada revisi alokasi waktu untuk tema tertentu itu. Jadi idealnya kita memang minimal 3 dalam 1 tahun. Kalau tadi sempat terucap, kalau 1 tahun melakukan 4 boleh, karena minimal 3. Yang 2 tidak boleh. Minimal 3. Terima kasih Pak pencerahannya. Monggo ada masalah lagi? Monggo Pak. Menanggapi masalah pelaksanaan P5 tadi, memang di dalam sistem pembelajaran P5 dengan tujuan akhir adalah membentuk bakat dan diri yang diikuti dengan 6 dimensi. Yang pertama adalah kefakwaan, yang kedua adalah gotong royong, kemudian pembentukan inovasi dan berpikir kritis. Kemudian kalau kita lihat Pak, sementara ini yang menjadi halangan di sebuah lembaga itu memang ya kita kembali pada apa istilahnya karakter anak. Jadi sekarang mungkin timbulnya bullying tadi. Memang karakter anak itu selalu berbeda-beda. Ada anak yang manut, ada yang anak yang tidak manut, seperti itu Pak. Kemudian dalam ini maka bagaimanapun juga sekarang itu memang kendalanya salah satu diantaranya anak itu memang malas Pak. Malas dalam arti membaca. Mana mungkin kita memperoleh atau berpikir kritis dan memperoleh pengetahuan baru kalau anak itu adalah tidak banyak membaca. Ilmu anak atau pengetahuan dari hasil membaca.
seperti itu. Nah, untuk memenuhi ini mungkin ada beberapa hal yang Bapak bisa menjelaskan bagaimana dengan situasi di lembaga-lembaga, tidak hanya satu lembaga, dua lembaga, itu daerah pinggir itu mayoritas seperti itu Pak. Dan faktor pengaruh terbesar memang HP Pak sekarang itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Poinnya yang saya tangkap dari komentar Bapak, umpan dari Bapak tadi, kemampuan literasi numerasinya yang kurang mendukung kegiatan P. Monggo mungkin ada yang punya pengalaman mengenai pengalaman literasi numerasi yang bisa menunjang P5. Monggo. Bantu saya Bapak Ibu. Kami saya itu ngajar di Poltek itu jadi gitu loh. Anak-anak itu, ayo presentasi ke depan. Begitu sudah presentasi tinggalan ada aku. Ya, memang sudah karakter kita. Itu kalau kuliah saya datang duduk di belakang semua. Ini kosong. Awalnya kembang beca lalu dia lucu anak sekarang itu lucu. Ibu, dia mau apa? Ayo, dengan aku. Dari pengalaman juga Pak? Iya, Bu, monggo. Oke. Kalau dari pengalaman kami sebagai tim apa namanya? Fasilitator. Nah, kemarin kita juga ngambil masih berdek tadi Pak. Tadi kamu berdek ini. Kita juga ngambil tentang bullying Pak. Nah, memang benar yang dikatakan sama Bu Ratna. Nah, itu juga sama tentang bullying ya. Seperti itu tadi setelah anak-anak selesai proyek ya sudah selesai gitu ya. Nah, kami kemarin itu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian Pak. Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian bagaimana nantinya kalau anak-anak itu kalau membuli dengan temannya atau seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nah iya, itu juga sudah dijelaskan sama Bapak kepolisian tersebut. Tetapi setelah acara selesai ya sudah, memang kembali lagi seperti itu. Kita sama, jadi nggak hanya sekolah kami saja seperti itu, berarti sekolah-sekolah lain juga sama seperti itu. Nah terus tentang kenakalan anak-anak Pak Gim, sekarang itu kalau kita lihat memang banyak sekali anak-anak yang di luar kendali. Nah contohnya tentang rokok, terus dan lain-lain lah intinya seperti itu. Nah setelah kita apa ya, kita ditelusuri, anak itu dipanggil dan sebagainya, ternyata orang tuanya itu membolehkan seperti itu, dari wali murid sendiri membolehkan, sedangkan dari pihak guru ini sudah ya semaksimal mungkin memberikan masukan, didikan, teguran, bahkan cacian dari kami. Tapi anak-anak seperti itu ternyata waktu kita panggil iya, kami juga mencaci lagi sama anak-anak tersebut gitu loh. Ya terus terang seperti itu Pak, karena kami mengharapkan anak-anak itu menjadi yang baik gitu loh, lebih baik lagi lah. Ternyata setelah kita tanya apakah orang tua kamu tahu, ternyata katanya apa? Tahu. Apakah sama ibu kamu boleh? Boleh. Nah itu padahal siswa cewek Pak yang seperti itu. Nah solusinya bagaimana kalau sudah seperti ini Pak? Ini malah dilarang nanti gitu. Gak ada di P5. Terima kasih Pak. Oke, tambahin Pak. Oke Pak. Memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Warno Pak. Jadi memang pengaruh terbesar itu dari HP Pak. Seperti ini salah satu contoh itu kan bahasa Jawa Barat sebelumnya bahasa Sunda ya. Yang mungkin mohon maaf ANJ gitu ya. Itu kan sering sekali dilemparkan ke teman-temannya. Selain itu juga bahasa-bahasa lainnya tuh banyak sekali yang bertebaran di anak-anak itu. Itu kan kalau bahasa sana itu kan jelek gitu Pak. Ya, saya sendiri kan orang sana gitu. Itu kurang baik. Bahasa semacam itu kok sampai ke Jawa Timur gitu. Hal-hal yang negatif kok sampai ke Jawa Timur. Padahal kan bahasa Jawa Barat itu Pak. Dan di sana sangat jelek sekali. Nah, ya mungkin ya HP itu sendiri jangan kan murid Pak ya.
gurunya sendiri mungkin ini Pak ya, gurunya sendiri terlalu sering melihat snap video atau TikTok itu kan efeknya kan malas belajar juga gitu Pak. Ini betul nggak? Mungkin dari aku sendiri aja lah. Itu efeknya malas belajar demikian. Mungkin hanya tambahan saja. Terima kasih Bapak. Saya jawab sedikit nanti ditambahin Pak Isra. Kita P5 itu sebetulnya rohnya apa sih? Tujuan yang paling mendasar adalah coba P5 itu skemanya apa Pak? Penguatan, memperkuat profil, memperkuat karakter. Karakter itu kan sebetulnya sesuatu yang sering dilakukan menjadi kebiasaan yang kuat gitu ya. Kita menanamkan itu tidak bisa instan dan tidak bisa Bapak Ibu guru yang getol di sekolah membentuk karakter seperti ini, dilarang merokok dan sebagainya, tapi di rumah ternyata tidak dilarang. Perlu sinergi dari berbagai pihak, baik intern di sekolah, masyarakat termasuk orang tua. Saya sharing juga sama rumah saya pakai saji itu kan banyak pabrik rokok, banyak ibu-ibu rumah tangga yang profesinya ya di pabrik rokok itu, dan mereka kalau di rumah punya hajat itu dapat bonus Pak, rokok dari pabriknya. Ini untuk yang apa istilahnya itu tamu hajatan, anaknya ngambil biasa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu perlu sinergi, ya, perlu kerjasama yang baik. Nah, ada satu prinsip yang mudah-mudahan bisa memperkuat wawasan panjenengan, yang bisa mengubah karakter seseorang, yang bisa mengubah seseorang, ya orang itu sendiri. Nanang ini dari dulu seperti ini, mau diubah, yang bisa mengubah ya saya. Panjenengan hanya bisa mempengaruhi. Keputusannya kan bisa ya toh. Nah, mirip itu, artinya kita bisa menanamkan kesadaran pada anak-anak. Maka Bapak Ibu guru jangan lelah untuk mengingatkan, jangan jemu-jemu untuk mengingatkan. Ingat, kalau di guru penggerak, profesi guru itu diibaratkan petani yang membentuk SDM, dan hasilnya akan nampak sekian tahun lagi. Sehingga sekali lagi perlu kesabaran. Panjenengan nanam jagung nanti yang tumbuh jagung, tapi jagung yang seperti apa itu tergantung perlakuan panjenengan. Ya, karakter anak-anak juga. Ini Bu ya, semoga memotivasi tetap. Jangan pernah jemu, jangan pernah lelah, karena profesi ini adalah profesi yang mulia. Katanya para tokoh agama, Kristus di guru itu nanti pasti didoakan masuk surga. Yang mendoakan banyak, bahkan murid yang paling bedik pun suatu ketika dia sadar, dia akan mendoakan orang tua dan guru. Ya. Demikian Bapak Ibu, sekaligus saya mau izin, saya mendahului karena jam 12:30 saya daring dengan CGP Angkatan 10 Papua. Kalau saya geser lebih sore, di sana lebih malam, karena beda waktu 2 jam. Dan kalau saya daringnya dari sini, berarti saya nahan Bu Yuni dan solusinya. Tadi aku masih tahu pokoknya ada karakter yang terputus. Nah, emang saya buatkan lagi profil proyek penguatan profil. Nah, penguatan ini berarti anak-anak itu kan sudah, kita nggak berjalan sendirian, bukan hanya di proyek saja karakternya tumbuh, ya. Di intranya, di pembelajaran itu juga harus ditumbuhkan. Habis itu di ekstranya juga harus ditumbuhkan. Nah, P5 ini fungsinya sebagai sarana yang bebas, mohon maaf dalam tanda kutip, anak-anak berpikir bebas, menguatkan yang ada di intra sama yang ada di ekstra. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, Bu. Nggak mungkin tim fasilitator terus mendadak dan disesuaikan sama
tatip. Mungkin Bu, kita hanya ngasih masukan ke bagian kesiswaan sama tatip bahwa anak karakternya begini loh. Ayo kita tindak lanjut, konsekuensinya apa? Jadi satu sistem itu harus berpikirnya holistik namanya dan koheren. Jadi supaya sistemnya ini berjalan, kita nggak mungkin berjalan sendirian. Ngoten Bapak Ibu. Ngapunten, tadi sebenarnya saya nggak mau ceramah begini Bapak Ibu. Slide-nya nggak mendukung. Saya itu kalau ngasih pelatihan biasanya jenengan tak ajak interaktif, main-main, ada apa, kerjakan apa, ternyata gagal. Ini sudah siapkan, kantornya sudah ada, di situ juga sudah ada. Jadi memang nggak bisa simulasi loh. Pak Tri, ngapunten. Oke. Mungkin satu masalah lagi ada waktu 5 menit atau sudah Bapak Ibu, nggak ada yang ditanyakan lagi. Cukup ya, karena situasinya sudah panas. Nanti slide-nya insya Allah saya bagikan. Saya sudah bentuk grup sebelumnya. Nanti di grup jenengan tak kasih beskap. Beskap itu buku panduan resmi dari sana. Dan itu enak kalau dibaca. Kalau mau baca, yang enak. Ya, tapi sudah saya ringkas di PPT-nya Bapak Ibu. Jadi yang ada di PPT itu sumbernya dari beskap semua. Nanti jenengan PPT-nya hanya 21 halaman, bisa rekap di situ. Nanti kalau memang ada chat kita bisa sharing, bukan saya minta Bapak Ibu. Saya juga pengen yang terbaik dengan berdiskusi gini, dengan banyak otak, banyak ide, saya lebih pintar Bapak Ibu. Iya. Lalu nanti saya kasih modul 5-nya yang sesuai dengan panduan. Di situ kriterianya apa saja sudah ada. Cara penyusunan tujuannya juga sudah ada di slide yang saya tampilkan. Ngoten nggih? Berarti utang saya sudah lunas. Nanti slide-nya saya bagi, jenengan harus literasi sendiri. Muridnya literasi, jenengan harus literasi sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena penyampaiannya mungkin nggak sebaik dulu. Karena saya backgroundnya bukan pendidikan, saya itu dari eksak, saya berangkatnya dari perguruan tinggi, tiba-tiba ke kelas kecil itu ya shock dikit-dikit, tapi ternyata setelah dinikmati anak-anak itu lucu meskipun oleh batal. Apa? Tapi kalau anak perguruan tinggi kan cuma lucu saja, nggak ada menyebalkannya, tapi menyakitkan. Itu ya Bapak Bu, terima kasih. Dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.